Frans Omar Fanon lahir tanggal 20 Juli 1925 di Martinique, koloni Perancis di Karibia. Fanon menjadi tentara di Free French Army selama Perang Dunia Kedua, lalu bersekolah di Perancis, mempelajari kedokteran dan ilmu psikiatri di Universitas Lyon. Pada tahun 1950-an, Fanon mengepalai sayap psikiatri di sebuah rumah sakit di Algeria yang masih menjadi jajahan Perancis. Dari interaksi dengan pasien-pasiennya, ia mengamati efek kekerasan penjajahan pada masyarakat. Fanon mulai bergabung dengan Front de Libération Nationale (FLN), Gerakan Kemerdekaan Algeria, dan pada tahun 1956 menjadi editor Surat Kabar El Mujahid hingga menjadi duta besar ke Ghana oleh pemerintahan Algeria yang dipimpin FLN. Fanon akhirnya meninggal tahun 1961 karena leukemia di Amerika Serikat. Fanon menulis tentang sosiologi masyarakat di bangsa-bangsa yang baru merdeka di bukunya yang berjudul Rush of the Earth atau Bumi Berantakan, yang pada kesempatan ini akan kita kupas bersama-sama. Pada bangsa-bangsa yang baru merdeka, ada semangat menggebu-gebu untuk bangkit dari keterpurukan dan mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Kita melihat negara-negara maju di Eropa dan mengagumi mereka semua. Betapa hebatnya mereka membangun bangsa mereka sendiri. Bisakah kita maju dan sukses seperti negara-negara Eropa yang telah menjajah kita? Tetapi kita perlu ingat bahwa tidak ada bangsa yang sudah dari sananya maju atau sudah dari sananya terbelakang. Semua terjadi melalui proses sejarah. Dan lewat sejarah, kita melihat bahwa seringkali kemajuan suatu bangsa dibangun di atas penindasan bangsa-bangsa lainnya. Fanon memperhatikan bermacam-macam dampak dari penindasan ini yang bertahan atau malah baru muncul setelah bangsa-bangsa meraih kemerdekaan dari penjajahan. Pada abad ke-16, dengan bangkitnya kapitalisme di Eropa sebagai tandingan feodalisme, dimulailah ekspedisi-ekspedisi ke seluruh penjuru dunia dengan suatu tujuan yang spesifik, yaitu mengembangkan industri, pasar, kekayaan yang seluas-luasnya. Pertama-tama, para kapitalis Eropa melihat koloni mereka sebagai penghasil sumber daya yang melimpah yang dapat diambil lalu dijual di pasar-pasar Eropa. Kemudian kapitalisme terus berkembang hingga koloni-koloni mulai menjadi pasar yang baru. Lalu selain dijadikan pasar untuk industri Eropa, wilayah jajahan juga dipaksa menyetujui berbagai hutang dan perjanjian yang menciptakan ketergantungan ekonomi. Dalam perjuangan kemerdekaan, negara-negara penjajah menghukum bangsa-bangsa muda dengan segala jenis sanksi ekonomi yang berat. Melihat iklim politik yang terguncang, para kapitalis Eropa pun buru-buru mencabut investasi dan kegiatan bisnis mereka. Di pertengahan abad ke-20, ketika bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia satu persatu merdeka, proyek terbesar yang hampir dilakukan semua negara baru ini adalah nasionalisasi ekonomi. Bagaimanakah proses nasionalisasi ekonomi yang dilakukan kaum borjuis lokal? Fanon melihat persamaan dari banyak negara-negara yang baru merdeka. Berdiri goyah tanpa dukungan atau struktur yang matang untuk mengelola ekonomi nasional. Mula-mula, terjadi kekacauan di sentero negeri. Banyak negara yang lalu memilih solusi drastis untuk menegakkan pemerintahan yang otoriter demi mengontrol kekacauan tersebut dan menciptakan kediktatoran. Kontrol atas aset dan industri asing berpindah ke negara yang baru merdeka, tetapi tidak menghasilkan peningkatan dalam keterampilan, perkembangan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ekonomi yang sudah surut semakin tercekik dan semakin terkonsentrasi di lingkaran-lingkaran elit penuh korupsi, sementara rakyat tetap kelaparan. Dalam banyak kasus, Fanon memperhatikan banyak rakyat yang akhirnya merasa perjuangan kemerdekaannya sia-sia. Dalam proses pembangunan di berbagai negara baru ini, pemerintah yang baru sering menyuarakan hal yang sama, seperti berebut perusahaan asing menjadi milik pribumi. Tetapi, siapakah pribumi yang mereka maksud? Tanpa proyek kemerdekaan nasional yang menyatukan seluruh bangsa,
rakyat rawan untuk jatuh kembali ke tribalisme. Teritorialisme dan tribalisme sudah ada di banyak tempat sejak dulu, namun dimainkan dan diperparah selama masa penjajahan untuk mengadu domba demi keuntungan mereka. Rakyat mendengar seruan dari kaum borjuis lokal untuk membabat asing. Dalam suasana yang liar, rusuh, dan berantakan, ia menganggap tetangganya yang berbeda, teman seperjuangan yang berbeda agama, sebagai si orang asing, dan ia membuatnya. Solidaritas bangsa dan antar negara yang baru merdeka pecah berkeping-keping. Maka, Fanon menyimpulkan bahwa hal paling utama dalam membangun negara yang telah merdeka adalah menanamkan kesadaran nasional yang berdasarkan solidaritas serta komitmen untuk pembangunan yang partisipatif. Negara kuat bukan karena pemerintahan yang otoriter, formal, dan bertangan besi, namun oleh usaha rakyat yang bersama-sama menyetir nasib bangsanya. Hal ini dilakukan dengan semangat yang tidak terpengaruhi sektarianisme atau ketakutan berlebihan pada aliansi serta potensi solidaritas dengan bangsa-bangsa lain. Pada akhirnya, sejarah merupakan pelajaran, namun bukan nubuat untuk masa depan. Masa depan bangsa yang merdeka tidak dapat digariskan oleh siapapun, selain oleh tekad dan jiwa rakyatnya sendiri.